Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang puasa, kitabus shaum. Kita masuk pembahasan bab yang ke-25. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Babu iktisalis shaim, bab tentang mandi orang yang sedang berpuasa. Apakah orang yang sedang berpuasa boleh mandi atau tidak? Kemudian di dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa asar dari sahabat Nabi maupun dari tabi'in yang disebutkan secara mu'allaq tanpa sanad, dan menyebutkan dua hadis marfu' dengan sanadnya dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, yang mana asar dan hadis-hadis ini semua menunjukkan bolehnya tanpa ada larangan ataupun kemakruhan seseorang yang sedang berpuasa untuk mandi di semua waktu, di awal, di tengah maupun di akhir siang. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ballah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa'alqa alaihi wa huwa sha'im. Ini asar yang pertama dari Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar membasahi pakaian, satu baju. Ya, basahi pakaiannya, apakah izarnya atau ridanya. Fa'alqa alaihi, kemudian dia memakainya. Dia memakai pakaian yang masih basah itu. Wa huwa sha'im. Dia sedang puasa, artinya mirip dengan mandi, artinya baju yang dipakai basah-basah untuk mendinginkan. Cuaca yang sangat panas, baju yang dipakai pun dipakai, itu terasa segar, mirip dengan mandi. Ini asar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Ini kitab Al-Musannaf satu jenis kitab, bukan satu jenis kitab atau model pembukuan hadis, sama seperti Al-Jami', As-Sunan, Al-Muwatta, Al-Mu'jam, Zawaid, Al-Ajza, itu semua jenis-jenis kitab semua. Ada semua artinya, tidak sembarang kasih judul. Jadi Al-Musannaf adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari sahabat maupun dari tabi'in. Artinya kalau mau cari ucapan-ucapan sahabat, buka di Musannaf, atau ucapan-ucapan tabi'in, asar, biasanya banyak didapatkan di dalam Musannaf. Musannaf ini disusun dengan judul bab kitab dan bab, kitab salat bab ini mengumpulkan semua hadis-hadis baik yang marfu, mauquf maupun yang maqtu. Marfu dari Nabi, mauquf dari sahabat, maqtu dari tabi'in atau atba' tabi'in. Bahkan terkadang ucapannya muallif juga masuk. Mirip dengan Muwatta. Muwatta seperti Muwatta Imam Malik, mirip juga menyebutkan hadis dari Nabi, dari sahabat tabi'in. Cuma apa bedanya Musannaf dengan Muwatta?
Kalau Muwatta dia khusus pembahasan fikih saja. Artinya pembahasan yang ada di dalam hanya tentang fikih ahkam, hukum-hukum. Sedangkan Musannaf dia lebih luas. Ada tafsirnya, ada akidahnya, ada adabnya, mencakup seluruh pembahasan Islam. Sedangkan Muwatta hanya membahas, menyebutkan hadis-hadis, athar yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Sedangkan Musannaf lebih luas. Yang masyhur Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Musannaf Abdul Razzaq. Hanya athar ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dengan sanadnya an Abdullah ibn Abi Uthman. Qala ra'aitu Ibnu Umar wa huwa sha'imun yabullu ats-tsauba thumma yulqihi alaih. Jadi Abdullah ibn Abi Uthman katakan, saya melihat Ibnu Umar dia membasahi pakaiannya kemudian dia pakai. Nah, jadi Imam Bukhari meriwayatkan athar ini dengan makna, menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar menganggap mandi itu tidak membatalkan puasa. Kemudian athar yang kedua, Imam Bukhari mengatakan wa dakhala asy-Sya'bi al-hammam wa huwa sha'im. Sya'bi masuk ke tempat permandian, artinya tempat mandi. Hammam itu khusus untuk mandi. Nah, tidak seperti kita, hammamnya sudah ada juga buang hajatnya. Dulu buang hajat itu al-ghaid. Al-ghaid tempat yang agak jauh dan ghaid dikatakan ghaid artinya tempat yang menurun. Yang ketika kita jongkok di sini itu tidak dilihat orang. Artinya ada tumpukan, artinya tanah yang menurun sehingga ketika jongkok di situ tidak terlihat. Itu namanya ghaid. Kemudian tempat itu sering dipakai buang hajat, akhirnya buang hajat namanya ghaid. Itu dari asal katanya. Asal katanya al-ghaid itu tempat yang rendah. Nah, kemudian dipergunakan untuk menamai tempat untuk buang hajat. Sekalipun sudah bukan lagi tempat yang rendah, bisa jadi tempat yang datar, tapi sudah jadi istilah bahwa ghaid itu artinya tempat buang hajat. Jadi hammam itu tempat mandi. Sya'bi masuk tempat mandi artinya untuk mandi dalam keadaan berpuasa. Asar ini Sya'bi Amir bin Syarahil diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq As-Sabi'i qala ra'aitu Sya'bi yadkhulul hammama wa huwa sha'im. Ra'aitu Sya'bi yadkhulul hammam wa huwa sha'im, artinya masuk mandi. Kemudian asar yang ketiga atau dari Ibn Abbas ini, qala Ibn Abbas la ba'sa ayyatata'ama al-qidra aw syai'. La ba'sa ayyatata'ama al-qidra, tidak mengapa dia mencicipi masakan yang ada di panci itu. Nah, ini biasanya untuk ibu-ibu yang sedang masak biasanya perlu mencicipi apakah sudah ada manis atau sudah asin atau butuh tambah penyedap rasa. Dia rasakan. Hanya dia letakkan di lidahnya, dia rasa-rasa, kemudian dimuntahkan atau dikeluarkan. Aw syai'a, atau hal-hal yang lain. Artinya tidak mesti yang ada di panci, bisa jadi sesuatu yang dimasak atau yang es buah tidak pakai panci, es buah pakai tidak dimasak es buah, artinya dicampur. Artinya apa saja yang membutuhkan untuk dicicipi itu dibolehkan. Nah, ini asar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Ja'd dalam kitabnya Musnad Ibnu Al-Ja'd, dan Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf an Ikrimah an Ibn Abbas qala la ba's an yatata'ama. Kalau di sini ay yatata'ama ya mirip,
maknanya sama. La ba's an yatata'ama as-sha'imu bisyai'i, yakni al-maraqa wa nahwaha. Al-maraq artinya kuah masakan, artinya boleh dia mencicipi rasanya. Kemudian lafaznya Ibn Abi Syaibah, la ba's an yatata'ama as-sha'imu 'anil qidr. Mirip dengan yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Cuma mungkin pertanyaannya apa hubungannya dengan mandi di sini? Kita pembahasannya tentang mandi. Sedangkan athar yang disebut tentang mencicipi makanan. Apa hubungannya judul dengan bab? Ada dua kemungkinannya. Bisa jadi Imam Bukhari salah menempatkan atau keliru menempatkan athar ini. Dia ingin menyebutkannya pada pembahasan sebelumnya, yaitu mencium. Karena mencium ada rasa-rasanya. Sehingga ketika mencicipi makanan itu juga ada rasa-rasanya. Ketika mencicipi ada rasanya. Jadi kalau boleh mencicipi makanan, maka mencium juga boleh. Artinya ini athar seharusnya diletakkan di bab sebelumnya. Cuma terselip di sini. Bisa jadi yang menasakh, karena tahulah manuskrip itu kan biasanya tidak tersusun. Biasanya tumpu-tumpu itu tulisan. Sehingga bisa jadi yang menasakh atau yang menulis ulang itu salah penempatannya. Sama seperti hadis sebelumnya, itu asar sebelumnya. Wa qala Jabir ibn Zaid innahu nadhara fa amna yutimmu saumahu. Seharusnya ini disebutkan di bab setelahnya, bukan di bab sebelumnya. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, Imam Bukhari sengaja menyebutkan asar ini dalam bab ini tentang mandi, karena orang mandi itu merasakan sesuatu, merasakan kesegaran. Ada rasa-rasa segarnya itu kalau kita mandi, apalagi sedang siang-siang haus-hausnya, kemudian kita mandi, apalagi kalau berendam. Nikmat sekali. Masuk kolam, terendam situ. Itu ada rasanya, dan rasanya ini tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, hanya kita rasakan dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau yang dicicipi, makanan yang masuk ke dalam mulut itu boleh, apalagi kalau tidak masuk ke dalam tubuh, tidak masuk ke dalam mulut kita, cuma terasa kesegarannya, terasa dinginnya ketika kita mandi. Ini maksud kenapa disebutkan mencicipi. Kalau mencicipi itu artinya masuk sesuatu ke dalam mulut, kemudian dirasakan manis, asin, sekalipun kemudian dikeluarkan. Jadi kalau yang masuk dibolehkan hanya dengan merasakannya saja, berarti air yang menyentuh tubuh kita, yang kita rasakan dinginnya, segarnya, itu tentu lebih tidak membatalkan puasa, karena tidak masuk ke dalam mulut kita, tidak masuk ke dalam mulut kita, hanya menyentuh kulit kita sehingga kita merasakan kesegarannya. Itu dua kemungkinan alasan Imam Bukhari menyebutkan athar ini dalam bab. Karena itu Imam Bukhari terkenal dengan fikihnya yang dalam. Dan fikihnya Imam Bukhari itu ada di judul babnya. Itu fikihnya Imam Bukhari. Kalau mau tahu bagaimana kedalamannya ilmunya Imam Bukhari, bagaimana pemahamannya terhadap hadis yang dia sebutkan, coba diperhatikan judul babnya. Itu terkadang judul babnya A'yal Ulama Tarajimul Bukhari. Mengatakan ulama itu banyak yang stres, banyak yang pusing, memikirkan kenapa Imam Bukhari sebutkan ini hadis di bab ini. Artinya saking halusnya itu hubungan antara hadis dan judul bab. Sampai-sampai ulama terkadang pusing. Ini apa ini maksudnya ini? Kenapa Imam Bukhari sebutkan hadis ini di bab ini? Seolah-olah tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara hadis dengan judul bab, kemudian dia sebutkan hadis. Apa hubungannya ini judul dengan bab? Tidak ada hubungannya. Ternyata sangat halus sekali. Ternyata kadang keliling ke sana kemari baru sampai ke maksudnya. Itu saking dalamnya pemahaman Imam Bukhari dalam hadis. Mungkin nanti kita akan melewati beberapa di antaranya ini. Artinya kalau dipikir apa hubungannya boleh mencicipi makanan dengan hukum mandi bagi orang yang puasa, kan agak jauh. Satu makanan, satu mandi.
Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau mencicipi itu masuk ke dalam tubuh, tidak membatalkan, apalagi kalau merasakan kedinginan, kesegaran, padahal itu tidak masuk ke dalam tenggorokan kita. Itu jauh lebih dibolehkan. Kemudian athar selanjutnya, qala Al-Hasan. Al-Hasan artinya Al-Hasan Basri. Al-Hasan ibn Abil Hasan. Abil Hasan namanya Yasar. Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. La ba'sa bil madmadah wat tabarrudi lis-shaim. Tidak apa-apa, tidak mengapa kumur-kumur dan mendinginkan tubuh bagi orang yang berpuasa. Ini athar diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. An Ma'mar amman sami'al Hasan. An Ma'mar amman sami'al Hasan. Berarti Ma'mar mendengar dari seseorang yang mendengar dari Al-Hasan. Ini model sanad seperti ini ada dua versinya. Ada mengatakan ini sanad muttasil, cuma mubham. Amman sami'a, dari orang yang mendengar. Apa itu orang yang mendengar? Tidak disebutkan namanya. Berarti dia mubham. An rajul, an imra'ah, an syekh, an fulan, an rajul min qaumihi. Kalau an abihi jelas kan. Penting bapaknya jelas. An abihi berarti bapaknya. Ya, tapi sekarang ini amman sami'a, dari seseorang yang mendengar dari Al-Hasan. Siapa yang mendengar dari Al-Hasan? Sehingga dikatakan mubham, dhaif. Karena tidak tahu siapa yang menyampaikan hadis ini dari Hasan. Sebagian ulama menghukumi bahwa ini sanad munqati'. Nah, ini sanad termasuk contoh hadis munqati'. Kenapa munqati'? Nah, ada perawinya di sini. Nah, ada perawinya tapi wujuduhu ka'adamihi. Artinya disebutkannya perawi dalam sanad ini tapi tidak ada manfaatnya disebut. Nah, tidak tahu juga siapa orangnya. Yang disebut atau tidak disebut tetap tidak bermanfaat. Karena cuma amman sami'a, dari orang yang mendengar. Siapa orang yang mendengar tidak diketahui. Berarti sekalipun disebutkan di sanad tapi tidak ada manfaatnya karena tidak disebutkan data-datanya, apakah orang ini thiqah atau orang ini dhaif, namanya siapa, sehingga dikatakan munqati'. Jadi amman sami'al Hasan yaqul, Ma'mar meriwayatkan dari orang yang mendengar dari Hasan. Berarti Ma'mar tidak dengar dari Hasan, hanya dengar dari seseorang. Ra'aitu Utsman ibn Abil As bi Arafah. Saya mendengar saya melihat, Al-Hasan mengatakan saya melihat Utsman bin Abil As di Arafah wa huwa shaimun yamujjul ma. Utsman bin Abil As di Arafah, dia sedang puasa, dia berkumur-kumur dengan air atau memasukkan air di mulutnya kemudian dia keluarkan. Wa yasubbu ala nafsihil ma, kemudian dia sirami tubuhnya dengan air. Ya mandi, mirip dengan mandi. Qala, kemudian dia berkata, ini orang yang mendengar dari Hasan ini berkata, wa kana al-Hasan yumadmid. Hasan Basri juga berkumur-kumur, wa huwa shaim. Tsumma yamujjuh. Setelah kumur-kumur dia keluarkan air dari mulutnya, wa dzalika fi syiddatil har. Dan itu dalam kondisi sangat panas, artinya sangat panas. Ya, terkadang mulut, bibir sampai pecah, kumur-kumur untuk menyegarkan diri, kemudian disiram kepalanya dengan air. Jadi di sini Imam Bukhari menyebutkannya dengan makna. Qala Al-Hasan la ba'sa bil madmadah. Artinya Al-Hasan sendiri berkumur-kumur dan melihat Utsman ibn Abil As berkumur-kumur. Wat tabarrud lis-shaib. Tabarrud karena menyiram dirinya dengan air yang dia lihat dari Utsman bin Abil As. Kemudian asar selanjutnya waqala Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan idza kana shaumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan. Apabila seorang di antara kalian sedang berpuasa,
harinya sedang hari berpuasa, falyusbih dahinan, hendaklah dia di pagi hari memakai minyak rambut, artinya ya berhias lah, pakai minyak rambut, kemudian bersisir mutarajilan. Biasanya orang pakai minyak rambut itu setelah mandi atau minimal dia basahi kepalanya. Jadi di sini Ibnu Mas'ud menyarankan atau menganjurkan orang yang berpuasa itu ketika di pagi hari dia mandi, kemudian dia pakai minyak rambut, kemudian disisir. Artinya berpuasa itu tidak harus dalam kondisi yang menyedihkan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak pakai sisir. Artinya menganggap bahwa puasa itu harus kelihatan kelemahannya, ya mesti puasa tapi segar, sudah mandi, sisir, pate-pate lagi, insyaallah, bukan harus begini loyo, tidak, puasa bukan untuk menyiksa kita. Makanya kenapa diakhirkan sahur, supaya kita segar. Artinya tidak, seandainya puasa itu semakin loyo semakin bagus, tak usah tidak usah sahur kalau begitu. Gitu? Kalau memang harus keadaan yang lemah, keadaan yang lusuh, keadaan yang tidak rapi, tidak teratur, itu menjadi ukuran dalam berpuasa. Tidak. Allah melihat la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan kita. Yang dilihat adalah amalan kita, niat kita. Bisa jadi orang yang penampilannya lusuh, bisa jadi ada kesombongan di dalam dirinya. Merasa dirinya zuhud, merasa dirinya lebih baik daripada orang yang berpakaian, orang yang memiliki harta. Itu buruk juga itu. Penampilannya tawadu, zuhud, tapi hatinya sombong. Bisa jadi. Tidak ada yang melihat. Bisa jadi orang yang berpakaian, penampilan rapi, bersih, pakai fasilitas yang Masya Allah, tapi dia termasuk orang yang zuhud. Jadi zuhud itu tidak dilihat dari penampilan. Pakai baju compan-campin, tidak pernah dicuci, tidak pakai parfum, tidak sikat gigi. Itu bukan seperti itu zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala yang tidak bermanfaat. Meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Namanya zuhud. Jadi orang yang berpakaian rapi, pakai minyak rambut, sisir-sisir, bukan berarti dia tidak zuhud. Karena qul man harrama zinatallah allati ukhrija li ibadihi. Itu zina, termasuk perhiasan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Pakai minyak rambut, jangan rambutnya kiri ke kanan, tak pakai sampo lagi, tak mandi, katakan fokus menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu. Bahkan Imam Bukhari diriwayatkan itu, dikisahkan dia tidak menulis hadis kecuali dia pergi mandi dulu, kemudian sikat gigi, kemudian salat sunat 2 rakaat, baru dia catat hadis. Menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita datang ke majelis ilmu ya seharusnya datang dalam keadaan yang terbaik. Majelis yang mulia kita datangi dalam keadaan yang mulia. Jadi kalau majelisnya raja-raja dunia, kita diundang pejabat, beli baju baru. Tak kalah nami, mandi, pokoknya pergi di salon untuk ketemu dengan raja dunia, penguasa dunia. Tapi kalau ketemu Allah, mana rasa nak campur. Nak mandi, nak ini. Padahal mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia punya bau yang mengganggu orang lain. Innal malaika yata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam. Artinya mandi, pakai wangi-wangian, pakai minyak rambut, kemudian sisir-sisir, itu dianjurkan. Hanya saja ada larangan itu bersisir setiap hari.
Cuma bersisir di masa Nabi itu tidak seperti bersisir di masa sekarang. Masa sekarang rambutnya pendek, sebentar sih sisir itu. Di masa dahulu tidak, Nabi pakai kepang panjang. Jadi kalau mau sisir, dibuka dulu kepangnya satu-satu. Kemudian mau pakai minyak, ribet, lama. Jadi kalau setiap hari dia bersisir, apa waktu yang habis setiap harinya? Itu memahami hadis Nabi SAW. Jadi ada larangan bersisir setiap hari. Tapi maksudnya bersisir seperti keadaan di masa Nabi yang lama. Kalau bersisir, kepang sudah dikepang, dibuka, dicuci, dibersihkan, dikasih minyak, kemudian dikepang lagi. Karena rambutnya panjang. Sedangkan kita sekarang sisir 1 detik selesai. Jadi jangan sampai dia pahami hadis larangan bersisir setiap hari sehingga rambutnya ke sana kemari, banyak hewan-hewan di dalam kepalanya, ada kebun binatang di situ. Itu bukan cara yang benar dalam memahami hadis Nabi SAW. Jadi Ibnu Umar di sini menganjurkan memakai minyak rambut, artinya isyarat bahwa boleh mandi. Isyarat bahwa boleh mandi. Kemudian waqala Anas, ada juga di sini tadi kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini fal yusbih dahinan. Kenapa Ibnu Mas'ud memerintahkan atau menganjurkan kita memakai minyak rambut? Karena minyak rambut itu biasanya menyegarkan kepala. Biasanya orang dulu kan minyak rambut dulu memang pakai minyak. Kalau kita sekarang kan krim, artinya tidak cair. Dulu memang cair, disiram itu minyak sehingga ada segar dia rasakan di kepalanya ketika dia pakai minyak untuk melembutkan rambutnya. Artinya sama seperti orang yang mandi, kita siram kepala kita merasakan rasa yang segar. Bahkan terkadang minyak lebih bertahan, kalau air kan cepat kering. Kalau minyak kan terkadang lama baru kering sehingga kesegaran di kepala itu lebih lama. Itu alasan kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam yang menyebutkan asli dalam bab. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Imam Bukhari menyebutkan asar Ibn Mas'ud bolehnya memakai minyak rambut, artinya boleh berpenampilan menarik, yang makanya rambut sisir, berarti boleh mandi, karena mandi juga membuat orang penampilannya lebih segar, lebih rapi dibandingkan orang yang tidak mandi. Jadi kalau memakai minyak rambut bersisir itu dibolehkan dan terlihat rapi, terlihat segar, terlihat cantik, berarti mandi juga demikian. Karena mandi, orang sudah mandi biasanya kelihatan segar di wajahnya, berseri-seri. Berbeda dengan orang yang tidak mandi, lemas, loyo. Itu bertentangan dengan penampilan yang rapi dan indah ini. Kemudian selanjutnya waqala Anas, asar selanjutnya Anas bin Malik, beliau mengatakan innali abzana ataqahhamu fihi wa ana sha'im. Anas bin Malik, saya punya kolam, saya masuk ke dalamnya, berendam di dalamnya saat berpuasa. Jadi boleh, seumpamanya ada yang punya kolam di kamar mandinya, ada biasa tempat kolam mandinya, masuk di situ berendam, menyegarkan diri, apalagi kalau cuaca panas, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Atau dia tidur di bawah kipas angin atau ber-AC, sama saja semua, penting untuk merasakan segar. Ini asar diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Thabit dalam kitab Ad-Dalail, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar menyebutkan bahwa asar ini diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Thabit dalam kitab Ad-Dalail, tapi ini kitab tidak sampai kepada kita atau tidak ada dalam kitab Taghliq At-Ta'liq. Ini kitab Taghliq At-Ta'liq juga penting. Ini Taghliq At-Ta'liq adalah kitab yang dikarang oleh Ibn Hajar untuk mencari sanad
hadis-hadis mu'allaq yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ibn Hajar kumpulkan semua athar-athar hadis-hadis yang tidak pakai sanad. Seperti ini asar-asar yang kita sebutkan tidak ada sanadnya. Imam Ibn Hajar kumpulkan semua sanad itu, semua athar itu, kemudian dia carikan sanadnya, dan sanadnya dia, bukan sanadnya siapa-siapa, sanadnya dia, sanadnya Ibn Hajar. Atau haddatsani fulan sampai ke hadis mu'allaq ini atau athar yang mu'allaq ini. Ini termasuk buku yang sangat menakjubkan dari Ibn Hajar, karena yang dia sebutkan sanadnya bukan sanadnya orang, dia sebutkan sanadnya sendiri. Itu hampir semua athar atau hadis yang mu'allaq itu disambung oleh Ibn Hajar dalam kitabnya Taghliq At-Ta'liq, menunjukkan dalamnya, luasnya ilmu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi kalau ada hadis mu'allaq tidak tahu di mana sumbernya, coba lihat kitab Taghliq At-Ta'liq. Ibn Hajar mengatakan ini athar disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Thabit an Isa ibn Tahman qala sami'tu Anas bin Malik yaqul inna li abzana idza wajadtul harra idza wajadtul harra inqamahtu fihi wa ana sha'im. Yani Isa bin Tahman mengatakan, saya mendengar Anas bin Malik mengatakan, kalau saya punya kolam, kalau saya merasakan sangat panas, cuaca yang sangat panas, kondisi yang sangat panas, saya masuk ke dalamnya saat saya sedang berpuasa. Jadi di sini disebutkan alasannya kenapa Anas bin Malik masuk ke dalam kolamnya itu, karena cuaca yang sangat panas. Menunjukkan bahwa boleh saja jika kita panasan, tidak tahan kondisi yang panas, maka boleh mendinginkan diri, masuk di kolam, istirahat di situ, tidur di dalam kolam, sampai terasa segar umpamanya, dan itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya wa yuzkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mu'allaq, yuzkar mu'allaq bisigati tamrid, bisigati tamrid, pakai yuzkar mabni li malam yusamma fa'iluhu. Biasanya kalau pakai bentuk seperti ini yuzkar, biasanya hadisnya dhaif, dan memang ini hadis dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis wa yuzkar annahu istaka wa huwa sha'im, bahwasanya Nabi bersiwak ketika sedang berpuasa. Tapi nanti ada pembahasan khusus tentang siwak ketika berpuasa. Tapi kenapa disebutkan di sini? Apa hubungannya siwak dengan mandi? Apa hubungannya siwak dengan mandi? Alasannya karena seperti tadi itu, orang bersiwak membersihkan diri, orang yang bersiwak terkadang merasakan ada rasa-rasanya, misalnya apalagi siwak yang pakai batang kayu itu, dan itu ditelan. Kita bersiwak dia telan, bukan dimuntahkan, ditelan. Jadi terkadang orang yang bersiwak itu merasakan, apalagi siwak yang masih basah, artinya baru diambil dari pohon, baru diambil dahan pohonnya langsung bukan siwak yang sudah kering, tidak, masih basah, rotbun. Itu terkadang masih ada rasa-rasanya itu, cairan-cairan dahan pohon itu masih terasa. Sama seperti tadi itu. Jadi kalau mencicipi bisa merasakan ada rasa-rasanya ketika dia bersiwak, berarti mandi yang merasakan juga kesegarannya, padahal tidak masuk ke dalam tenggorokan, itu lebih boleh daripada siwak. Jadi kalau siwak dibolehkan, berarti mandi juga dibolehkan. Ini namanya qiyasul aula, qiyas al-aula. Artinya kalau siwak dibolehkan, mencicipi makanan dibolehkan, maka mandi lebih pantas lagi untuk dibolehkan. Kemudian selanjutnya waqala Ibnu Umar
Waqala Ibnu Umar, ini athar dari Abdullah bin Umar, yastaku awwalan nahar wa akhirahu wa la yabla'u riqahu wa la yabla'u riqahu. Ya, Ibnu Umar mengatakan dia boleh, seseorang yang puasa itu boleh bersiwak di awal, di pagi hari, awal siang, atau di akhir siang ketika sudah sore setelah matahari tergelincir. Tapi di sini Ibnu Umar mengatakan la yabla'u riqahu, jangan menelan air liurnya. Setelah bersiwak jangan menelan air liurnya, tapi air liurnya dimuntahkan. Ini tentunya kalau dia pakai siwak kayu. Tapi kalau dia pakai odol, batal puasanya kalau dia telan. Ya, karena ada zat lain yang masuk. Beda dengan siwak. Siwak itu ranting pohon arak atau ranting pohon apa saja. Ada pohon-pohon di sebelah, ambil dan baru siwak. Nah, masalah cuma ya tentu rasanya beda. Kalau dahan pohon arak ini memang ada bau khasnya siwak itu. Tapi sah-sah saja boleh ambil. Sementara di hutan tidak ada sikat gigi, ambil. Yang penting bukan yang pahit atau yang beracun, itu saja. Atau jangan yang keras yang bisa merusak gusi kita. Tidak. Tapi dihaluskan dulu, dilembutkan, yang ada serat-seratnya baru dipakai bersiwak. Itu terkadang masih ada rasa-rasanya itu. Ada rasa-rasa daunnya, rasa-rasa dahannya itu. Makanya Ibnu Umar mengatakan jangan ditelan liurnya, setelah digosok kemudian dimuntahkan. Ini athar atau hadis mauquf ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, An-Nafi' an Ibnu Umar annahu kana yastaku idza arada an yaruha ila adh-dhuhri wa huwa sha'im. Ibnu Umar dia bersiwak kalau dia ingin pergi sholat zuhur. Menunjukkan bahwa setelah sholat zuhur atau di pertengahan siang itu boleh bersiwak. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama mengatakan kalau sudah matahari tergelincir atau sudah matahari meninggi itu tidak boleh lagi bersiwak. Nanti ada pembahasannya di bab beberapa bab setelahnya. Kemudian waqala Atha Ibn Abi Rabah, ya, beliau mengatakan inizdarda riqahu la aqulu yuftir. Kalau dia menelan ludahnya, artinya setelah bersiwak dia telan ludahnya, maka saya tidak mengatakan dia berbuka. Artinya puasanya sah. Sekalipun setelah dia bersiwak dia telan air liurnya dengan ya apa tahu ada sisa-sisa daging di situ masuk juga. Itu dibolehkan menurut Atha Ibn Abi Rabah. Tapi ini saya bilang mengatakan kalau siwak pakai kayu, tapi kalau dia pakai sikat gigi, pakai odol lagi di situ, itu tidak boleh. Nanti ada pembahasan ini athar akan disebutkan nanti di bab selanjutnya. Nanti dijelaskan di situ tentang bersiwak ini. Kita sekarang pembahasan tentang mandi, tapi disebutkan siwak, artinya kalau siwak boleh berarti mandi juga boleh. Kemudian athar selanjutnya waqala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, kalau disebutkan Ibnu Sirin berarti Muhammad Ibnu Sirin. Dan ini abna Sirin ada 6 anaknya Sirin, semuanya ahli hadis. 6. Dia di Ibnu Sirin ini, Muhammad Ibnu Sirin, 6 bersaudara, semuanya ahli hadis dan semuanya thiqah, orang hebat semua. Ini berberkah ini bapaknya ini. 4 laki-laki, 2 perempuan. Muhammad Ibnu Sirin, Anas bin Sirin, Yahya bin Sirin, Ma'bad bin Sirin. Kemudian ada 2 perempuan, Hafsah bintu Sirin dan Karimah bintu Sirin. Dan Hafsah bintu Sirin afdalut tabi'iyat. Hafsah bintu Sirin afdal, artinya tabi'iyat, perempuan yang terbaik. Yang paling didahulukan dari tabi'iyat yang lainnya.
Tapi kalau disebutkan Ibnu Sirin berarti itu Muhammad. Kalau Anas disebut Anas Ibnu Sirin, Yahya Ibnu Sirin, Ma'bad Ibnu Sirin. Nah, ini keberkahan Allah berikan kepada seseorang, anaknya semuanya jadi orang besar. Apalagi dalam ilmu hadis, ilmu agama. Wa qala Ibnu Sirin la ba'sa bisiwakir ar-ratab. Tidak mengapa bersiwak dengan siwak yang masih basah, masih baru. Ini asar Muhammad ibn Sirin al-Ansari, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf an Uqbah ibn Abi Hamzah al-Mazini qala atta ibn Sirin rajul, ada seorang datang ke temu Ibnu Sirin. Faqala ma tara fi siwaki lis-shaim, datang bertanya kepada Ibnu Sirin, apa menurutmu tentang siwak bagi orang yang berpuasa? Qala la ba'sa bi, tidak mengapa. Qala innahu jaridatun wa lahu ta'am. Orang ini bertanya, nah itu kan dahan pohon yang ada rasa-rasanya di situ. Ada, kalau kita pakai siwak masukkan ke mulut, ada rasa-rasa pohonnya itu, rasa-rasa dahannya itu. Qala Ibnu Sirin mengatakan, al-ma'u lahu ta'am. Air juga itu ada rasanya. Wa anta tatamatmat, sedangkan kamu berkumur. Ketika kita berkumur, apa kita merasakan rasa-rasa air? Ada rasanya air itu. Ketika kita meludah, masih tetap ada asar-asarnya itu, sisa-sisa air yang ada di mulut kita tidak keluar semua. Itu dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Nah, berarti bersiwak juga sekalipun ada rasa-rasa dahannya itu, maka tidak membatalkan puasa. Nanti ada pembahasannya ulama yang mengatakan adapun siwak yang ada rasanya, ada rasa stroberi, ada rasa durian, mungkin siapa tahu ada yang suka durian, siwaknya direndam di cairan yang ada rasanya, maka itu membatalkan puasa karena itu zat baru yang dimasukkan ke dalam siwak itu. Tapi kalau asli, artinya dahan asli, tidak ada campuran-campuran zatnya, maka itu boleh ditelan. Tapi kalau ada inovasi, banyak dijual itu siwak rasa stroberi, siwak rasa anggur, siwak itu ada cairan yang direndam itu siwak sehingga rasa bau lain atau rasa-rasa lain, maka itu batal puasanya. Nanti ada pembahasannya. Kemudian athar selanjutnya di sini qala Ibnu Sirin la ba'sa bisiwakir rat qila lahu ta'am. Artinya Ibnu Sirin tanya, itu siwak yang masih basah ada rasanya. Qala al-ma' lahu ta'am wa anta tamadmadu bihi. Kemudian athar selanjutnya walam yara Anas bin Malik wal Hasan al-Basri wa Ibrahim bin Yazid Nakhai lam yara, tidak menganggap bil kuhli lis-shaim ba'san. Artinya Anas, Hasan Basri dan Ibrahim menganggap bahwa tidak mengapa memakai celak mata itu al-kuhl bagi orang yang berpuasa. Ya boleh orang yang sedang puasa pakai celak mata. Ini asarnya Anas bin Malik dulu yang pertama, itu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam kitabnya Sunan an Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas an Anas bin Malik annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Anas bin Malik dia memakai celak mata itu yang warna hitam itu ada yang biasa pakai celak. Jadi dia memakai celak mata di saat sedang berpuasa. Kemudian asar yang kedua yang disebutkan tadi ini Al Hasan al-Basri, ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf an Amr anil Hasan qala la ba'sa bil kuhli lis-shaim ma lam yajid ta'mahu. Tidak mengapa memakai celak bagi orang yang berpuasa selama dia tidak merasakan sesuatu ketika dia pakai celak. Intinya jangan sampai pakai celak dia rasa ada di tenggorokannya rasa-rasa celak. Makanya ini juga dimasukkan ke tetes mata. Tetes mata, kadang orang ada tetes matanya, mungkin setiap matanya lelah pakai tetes mata, itu sama seperti celak.
Boleh selama tidak merasakan yang sampai dia punya keajaiban biji mata tembus ke tenggorokannya, siapa tahu. Ada mungkin orang ya, bagaimana hidung biasanya kan masuk ke tenggorokan. Bisa saja dia pakai celak mata atau pakai tetes mata, ternyata dia merasakan ada rasa celaknya atau ada rasa tetes matanya di tenggorokannya. Itu perkataan Al-Hasan, la ba'sa bil kuhli lis-shaim ma lam yajid ta'mahu, selama dia tidak mendapatkan atau tidak merasakan rasanya itu. Kemudian asar yang terakhir ini an Ibrahim, asarnya Ibrahim diriwayatkan oleh Abi Dawud rahimahullah dalam Sunan, anil A'mash Sulaiman ibn Mihran qala ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuh lis-shaim. Saya tidak melihat dari teman-teman sahabat-sahabat kami yang yang memakruhkan celak, yang melarang celak. Wa kana Ibrahim yurakhisu ay yaktahila as-shaimu bis-sabr. Ibrahim an-Nakhai, Ibn Yazid an-Nakhai itu membolehkan memakai kuhul dengan as-sabir. As-sabir itu sesuatu yang dipakai untuk bercelak, artinya bahannya untuk bercelak. Insyaallah nanti setelah azan kita lanjutkan singkat sedikit ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Fadhal. Assalamualaikum. Kemudian Imam Bukhari setelah menyebutkan hadis asar yang disebutkan secara muallaq, kemudian beliau menyebutkan dua hadis secara muttasil. Qala haddatsana Ahmad ibn Salih, qala haddatsana Ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab, qala haddatsana Yunus ibn Yazid an Ibn Shihab az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim an Urwah ibn Zubair wa Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Qurashi. Qalat Aisyah, ya Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru junuban fi ramadhan min ghairi hulmin fayaktasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati waktu fajar, artinya sudah masuk waktu fajar, Nabi dalam keadaan junub di bulan Ramadan. Min ghairi hulm, tanpa mimpi, bukan karena mimpi tapi karena berhubungan suami istri di malam harinya. Fayaktasilu, setelah masuk waktu fajar, Nabi mandi kemudian puasa. Artinya Nabi di sini mandi setelah masuk waktu puasa, menunjukkan bahwa orang berpuasa boleh mandi karena Nabi mandi sudah setelah azan atau setelah masuk waktu fajar. Jadi kalau boleh mandi di awal siang, berarti boleh juga di akhir siang karena tidak ada dalil yang melarang. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Ismail ibn Abdullah ibn Uwais, qala haddatsani Malik bin Anas an Sumayyin maula Abi Bakr bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ibn al-Mughirah. Sumay ini nama laki-laki, Sumay. Dia mendengar dari Ibn Sumay annahu sami'a Abu Bakr bin Abdurrahman, mendengarkan hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman mengatakan, kuntu ana wa abi, dahulu saya bersama bapakku, fadhahabtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisyah, aku pergi bersamanya menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah mengatakan, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana la yusbihu junuban, Nabi terkadang di pagi hari masuk waktu subuh, waktu fajar dalam keadaan junub, min jima'in, dari disebabkan karena jima, ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah, thumma yasumu, kemudian Nabi tetap berpuasa. Thumma dakhalna ala Ummi Salam, kemudian kami lagi lanjut menemui Ummi Salamah, faqalat mithla dzalik,
dan Ummi Salamah juga mengatakan demikian. Ini dua hadis sudah dibahas sebelumnya. Dibahas sebelumnya bab orang yang junub ketika masuk waktu fajar. Yang jelas di sini Imam Bukhari menyebutkan hadis ini untuk mengambil dalil bahwasanya boleh mandi setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar orang yang berpuasa boleh mandi. Ini juga diriwayatkan di hadis yang lain dari sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan laqad raaitu Rasulullah SAW bil arji yasubu ala ra'sihil ma. Saya melihat Nabi SAW di satu tempat namanya al-arj. Beliau menyirami kepalanya dengan air wa huwa sha'imun minal atash. Nabi menyirami kepalanya dengan air saat berpuasa karena kehausan. Nabi sangat haus sedang puasa. Solusinya apa? Pergi siram kepalanya air. Au minal har, atau disebabkan karena panas. Artinya menunjukkan bahwasanya mandi untuk menyegarkan diri ketika sangat haus atau menyirami kepala untuk menghilangkan rasa haus itu dibolehkan. Sekalipun memang tujuannya untuk itu, tujuannya supaya segar, supaya hilang hausnya, supaya dia merasakan kesegaran. Itu dibolehkan. Nah, ini pembahasan kita pada ada pertanyaan sedikit ini karena berhubungan orang yang memakai pelembab bibir. Pelembab bibir terus ada rasa-rasanya, artinya jangan sampai dia jilat bibirnya lagi ada rasa-rasa stroberi atau apa, tidak boleh karena itu materi lain, artinya bukan sesuatu. Kalau dia kumur-kumur untuk melembabkan bibirnya boleh-boleh saja kumur-kumur. Tapi kalau pelembab bibir ini dia kemudian ada lagi rasa-rasanya, siwak saja juga asalnya siwak dibolehkan. Tapi kalau ada rasa-rasanya kemudian ditelan, itu yang tidak boleh. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Sekalipun semuanya dia pakai pelembab tapi dia tidak telan, boleh-boleh saja. Tapi kemungkinan besarnya itu akan dia telan itu rasanya itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.